Gitu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Nuwasilu darsana fi al-hadits an-nabawi kitab Riyadhus Shalihin. Tawaqafna 'inda al-hadits as-sabi' min babi at-taubah. Qara'na ثلث الحديث عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال صحابي. Okay. Pertanyaan pertama tentang mas'u 'anil khuffain. Itu. Ba'da al-gha'iti wal baul. Kemudian selanjutnya Kemudian bertanya lagi siapa? Zir ini kepada Safwan. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'a. Apakah engkau pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang atau menyinggung tentang al-hawa? Ma makna al-hawa? Hawa yahwi. Al-hub. Al-hub? Ma makna al-hub? Mal hubbu illa lil habibil awwali. Hub cinta atau al-mail, kecenderungan hati. Ya. Jadi bertanya si tabi'in Zir ini kepada Safwan, kepada sahabat tentang apakah Nabi pernah bercerita tentang cinta. Ya. Mafhum ya? Qala, siapa ini? Safwan. Kadang nanti kita itu kadang ingat lupa. Dan ingat kata Imam Syafi'i ketika curhat kepada guru beliau, siapa? Imam Waqi' tentang su'a hifzi, hafalan yang buruk, kada peingatan. Fa arsyadani syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Ini ada di dalam diwan Imam Syafi'i. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Lalu ketika bercerita kepada Imam Waqi', jadi kuburan Imam Waqi' ini kalau pian nanti ziarah mudah-mudahan ya. Imam Waqi' dulu masuk Waqi', terus nanti ada masjid, ada Imam Syafi'i, makam Imam Syafi'i. Di dalam sana ada satu imam yang lain juga. Nah, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi' memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i, tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Dulu Ustaz kata tapi kurang percaya, katanya kalau melihat, menonton film-film yang kada bagus itu. Dan sekarang mudah sekali. Ya enggak? Dulu ngalih. Sekarang gampang. Ya, kita kada sengaja aja pin duduk tuh nonton TV. Coba perhatikan. Gampang banget berdosa sekarang. Ya kan? Nah, apa kita hendak ghaddul basar, yang ada adalah ghaslul basar. Ghaddul basar apanya? Menjaga pandangan, perintahnya. Lil mu'minina sama lil mu'minati yaghdudna yaghuddu. Tapi yang ada adalah ghaslul basar. Apa ghaslul basar? Cuci mata. Nah.
Duduk aja pian. Nah, lihat di Facebook. Maka ada sebagian orang tua wali santri yang protes ya dengan Facebook. Tetapi kita mengatakan bahwa dunia ini seperti ini. Pasti ada pertentangan antara kebaikan dan keburukan. Jadi bagaimana seumpama pisau bisa digunakan untuk kebaikan, motong rumput, motong kambing, motong sapi, sapinya dimakan, kan enak, baik. Membunuh orang bisa juga pakai pisau. Nah, tergantung kita media. Nah, disinilah kita belajar bagaimana kita yang mengontrol media, bukan kita yang diarahkan media, bukan ngikut kita. Kita gunakan untuk kebaikan. Kenapa kita sekarang live streaming? Ustadz waktu ke Mesir tuh hampir semua pengajian tuh live streaming. Habib Ali Al-Jufri, Syekh Rusdi, Syekh Ali Jum'ah. Nah, kemudian ada like, subscribe, terus apa? Jadi kita bukan tidak beralasan, share, bukan alasan. Coba pengen perhatikan Habib Jindan, dukung channel Habib Buya Yahya, Ustadz Somad. Jadi kita sebenarnya kenapa? Jadi bukan umpatan. Kita umpatan. Tapi ikut ulama. Jadi pian misalnya jadi YouTuber bukan ngikut yang nyari duitnya banyak, bukan. Oh, ulama ada YouTube-nya juga, ada channelnya juga. Kita channel-channel kebaikan. Nah, kita nih mengimbangi. Jadi sebenarnya masalah Facebook, Instagram, walau alam TikTok ya. Ustaz nggak punya TikTok misalnya. Kalau tok-tok ada tok-tok di masjid. Nah, jadi kita gunakan untuk kebaikan. Ya, mudah-mudahan. Jadi pahala juga Facebook. Ya, nah, apa tadi? Fa'arsyadani, dulu Ustaz kurang percaya kalau misalnya kita nonton melihat hal sesuatu yang bagus itu, yang buruk itu nanti mengurangi hafalan, hilang hafalan ya. Mungkin bayangannya tuh apa, gitu guguran hafalnya. Jadi sebenarnya itu rasional saja. Kita ini tergantung apa yang kita pikirkan, kita lihat. Coba pengen ambil flash disk, colokin, isinya syair, isinya murattal, isinya taklim. Nah, sudah pian save. Di save ya. Lepas. Nih. Save-nya misalnya di laptop Ustadz. Pian ambil, pian buka nih di laptop pian. Maka yang keluar apa? Ya sudah syair yang tadi kan. Tapi kalau film porno, kayak foto-foto artis ya yang melajli, yang lam yajlis artinya tidak jelas. Nanti buka saja, yang keluar apa? Ya hilang Al-Qur'annya tadi. Nah, jadi seperti itu. Wa annal ilma nurun, ilmu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahaya itu tidak akan diberikan, cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Berat memang, susah apalagi sekarang. Pian pulang ya, susah. Maka kalau pian sekarang tidak ingat, nanti suatu saat Allah yang ingatkan. Jadi pasrahkan saja. Yang penting berusaha, bawa pulpen, ya, catat, didobit. Tentang apa tadi? Tentang apa nih? Tentang cinta. Jadi sebenarnya Islam ini agama yang penuh dengan cinta. Bahkan mohon maaf, sesama jenis. Tapi dalam tanda kutip ya. Nabi bersabda, apabila engkau mencintai seseorang maka katakan. Apa contohnya? Nabi mencontohkan. Apa kata Nabi? Hadis musalsal bil mahabbah. Ya Mu'adz, inni uhibbuka. Mu'adz, saya mencintaimu. Nabi lelaki, Mu'adz lelaki. Nah, cintanya ini seperti apa? Inni uhibbuka faqul dubura atau aqiba kulli salatin. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dulu Ustaz awal-awal ini dapat dari urus kumpul, tapi kada paham apa maksudnya musalsal maham, enggak paham ya. Ternyata itu di antara hadis yang diriwayatkan ulama di awal-awal pembelajaran ya. Jadi tema cinta ini sebenarnya tema yang dominan dalam Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tujuan pengutusan Nabi itu apa? Cinta, kasih kepada. Nah, makanya kita ini harus menjadi kasih untuk sesama ya. Qala na'am. Ya, kata siapa tadi? Safwan. Lalu beliau bercerita, kunna,
Kunna itu fi'il apa? Fi'il madhi dari kana. Kunna artinya dulu. Menceritakan kunna, dulu kami ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam sebuah perjalanan. Apa tadi? Fi safarin fabaina nahnu indahu idh nadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jahwariyun. Ya Muhammad, fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautih. Bismillahirrahmanirrahim. Ha'umu faqultu lahu wayhaka ughdud min sautik fa innaka 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadha. Wallahi la aghdud. Qala al-a'rabiyyu al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Qala an-nabi al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Ya. Kunna, dulu kami bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Jadi bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Nah, disinilah ada istilah suhbah. Suhbah itu bersama guru. Ya. Melihat langsung apa yang dilakukan oleh guru, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabaina nahnu indahu, dan ketika kami sedang bersama Nabi. Fabaina nahnu indahu, indani ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya pujaiyah. Tiba-tiba atau sekonyong-konyong. Id nadahu a'rabiyyun. Id nadahu a'rabiyyun. Nada yunadi apa artinya? Memanggil. Siapa yang memanggil nih? A'rabi. A'rabi ini orang kampung, Badawi. Ya. Bisautin lahu jahwariyun. Dengan suara yang keras. Nyaring gitu. Ya Muhammad, Muhammad. Bahkan di sini tidak, iya, ya Muhammad. Ya Muhammad. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Ya. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi. Nabi menjawab seperti suaranya, maksudnya kencangnya sama. Ya. Hei, gitu. Muhammad, hei. Ya, jawabannya sama. Ya. Ini bentuk Nabi mengajarkan, ya, kepada siapa? Kepada orang Arabi ini. Faqultu lahu. Nah, siapa yang berkata nih? Faqultu lahu. Safwan berkata kepada siapa? Waihak, kepada siapa? Kepada A'rabi. Ya. Waihak. Waihak ini celaka. Ya. Celaka kamu.
Ughdud min sautik. Apa arti ughdud? Yaghuddu. Pelankan. Ya. Apa? Down, up, down. Turunkan suaramu. Jangan nyaring-nyaring. Sahabat langsung marah nih. Siapa yang marah nih? Safwan. Fa innaka 'indan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka 'indan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Engkau sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad nuhita an hadza. Dan engkau tidak boleh meninggikan suara di hadapan Nabi, itu terlarang. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'd an tahbata a'malakum walakin la tash'urun. Jadi ada larangan untuk la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Larangan tuh. Nah, karena larangan ini, tetapi karena orang Baduy ini tidak ya kada masuk pesantren beliau. Hanya kada belajar. Faqala, nah ini malah wallahi la aghdud. Ya orang Baduy, wallahi aku tidak akan memelankan suaraku. Qala al-A'rabi, kemudian A'rabi tadi berkata, apakah al-Arabi? Al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Ya. Seseorang, ya, seseorang yuhibbul qauma, mencintai suatu kaum. Walamma yalhaq bihim, tetapi aktivitasnya, pekerjaannya tidak menyamai kaum itu. Misal kita mencintai Nabi, tetapi kita tidak mungkin, ya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Tidak mungkin kita sama seperti sahabat, karena Nabi sendiri menjelaskan khairul quruni qarni. Masa atau generasi terbaik itu adalah masa kurun terbaik itu adalah qarni, kurun di zamanku, zaman sahabat, ya. Tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Kemudian sesudahnya tabi'in, tabi'it tabi'in. Nah, tetapi ada modal cinta. Nah, amalannya nggak mungkin nggak sama dengan apa? Dengan orang-orang sahabat. Kita ini nggak mungkin bainas samai was sumur, antara langit dan sumur, nggak mungkin sama. Nah, tapi cinta, mudah-mudahan kita dianugerahkan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam yalhaq bihim, tapi tidak selevel dengan mereka. Qala Nabiyu, nah ini bagaimana kondisinya? Aku ini cinta saja. Nah ini dijelaskan hadis yang lain, diriwayatkan Anas bin Malik. Apa kata Anas? Sama nih, Arabi juga bertanya kepada Nabi. Mirip-mirip, mungkin sangat, jadi ini riwayat yang lain, jalur yang lain. Tapi di situ dikatakan Arabi ini bertanya tentang mata sa'ah. Nah, kapan terjadi kiamat? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini kayaknya Arabinya juga yang bersuara kencang. Bisa jadi orangnya ini juga. Apa katanya? Kata Nabi balik bertanya, madza a'dadta laha? Bertanya kiamat kamu tuh apa? Ada kata Nabi, apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Kata Arabi tadi, dan dalam riwayat yang lain, maksudnya jalur yang lain, aku tidak punya bekal kasratus salah wala kasratus siyam. Artinya ibadah nggak banyak. Ghaira annani uhibbuka. Ghaira annani uhibbullaha wa rasul.
kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa jawaban Nabi? Nabi tidak menjawab kapan kiamat, tapi bertanya madza adattalaha. Kemudian dijawab aku puasa kada banyak. Apa jawaban Nabi? Anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Nah, hadis inilah, maka ketika itu Anas berkomentar, hadis ini sangat membuat para sahabat senang, gembira. Apa kata Anas dalam komentarnya? Wallahi ana uhibbullaha, uhibbu Rasulallahi, wa uhibbu Abu Bakar wa Umar, wa atamanna an takuna ma'hum, an akuna ma'hum, dan aku berharap aku bersama mereka. Nah, ini hadis yang lain. Ya. Di sini apa nih? Al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Jadi seseorang itu bersama orang yang ia dicintai, yang cintai pada hari kiamat. Maka apa kesimpulannya dalam hadis ini? Jangan salah menaruh cinta. Mohon maaf, kemarin kita minta kepada seluruh santri dan santriwati mengganti profil. Profil apa? Ya, katanya ada profil-profil ya. Mohon maaf, yang tidak sesuai lah, profil-profil mengidolakan yang, mohon maaf, kurang layak diidolakan. Karena itu bukan hal sederhana. Anta ma'aman ahbabta. Sama kenapa misalnya kami melarang pion rambutnya kaza terus. Itu kenapa? Karena anta ma'aman ahbabta. Ini urusannya apa? Simbol. Ya kita ya begini begamis. Kenapa? Karena kita mencintai para habaib, mencintai ulama, mencintai Rasulullah SAW. Kita mencintai majlis ini kenapa? Ya karena majlis inilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah, makanya jangan salah menaruh cinta. Ini modalnya apa? Ini modalnya orang ini masuk surga tidak apa? Cinta saja. Maka ketika ada orang yang bermaksiat tapi masih mencintai ulama, sangat mungkin Allah akan sedang mendekatkannya. Jadi jangan suudzon kita. Kalau masih diberi cinta. Nah, makanya dan cinta itu kadang harus dipaksa. Harus dipaksa. Orang dulu tuh kan kawin kadang dipaksa. Cinta banakan aja. Banyak pun anaknya, ya kan? Sekarang mohon maaf, orang pacaran 2, 3, 6 tahun, 4 tahun. Jadi diumpamakan seperti orang yang jual tilam. Ya. Orang pacaran tuh diumpamakan seperti orang jual tilam. Jalan sana kemari kan dibawa terus di tilam tuh. Yang jual tilam tuh, dibawanya kan? Nah, yang meniduri siapa? Orang lain yang beli tilamnya ya enggak, no, sana kemari bawa yang mengawini orang lain gitu. Nah, sedih nih. Ya. Maka tadi oleh sebab itu harus bersabar. Jadi sabar tuh bermacam-macam. Sabar terhadap maksiat menahan. Sekarang tuh susah. Coba pian. Coba pian ada HP lewat. Kayak apa caranya? Lihati kan tuh senantiasa berperang. Maka kata ulama, ketika Anda meninggalkan itu juga ibadah. Ya, meninggalkan. Laki perempuan kenapa dibatasi? Karena memang seperti itu. Dan itu ibadah. Jadi jangan pian kira ibadah itu hanya berzikir, bersalawat. Bahkan di antara ibadah ini harus pian baik-baik jaga ya. Di antara ibadah itu dan itu besar, itu idkhalus surur. Ya, bersyukur, bersabar, membantu orang lain. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni. Itu ibadah. Bahkan kata Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, salah satu ibadah yang membuat kita ibadah yang luar utama itu adalah membantu orang lain. Jadi mohon maaf yang didatangkan ke sini itu ibadah besar. Gotong royong itu ibadah besar. Ya, membersihkan asrama itu ibadah besar. Jadi jangan pikir ibadah besar itu artinya pahalanya insya Allah besar. Kalau kita niatkan. Ini kita akan menyambut. Yang kita nyambut ini siapa? Thalibul ilmi. Orang yang dimuliakan Allah. Orang yang Rasulullah berpesan. Marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jangan dianggap remeh hal sederhana ini. Jadi lakukan itu dengan ikhlas, insya Allah Allah akan mengganjar. Nah, jadi sekarang pian robah. Bahkan Ustadz pernah bersama dengan Habib Abdullah Al-Muhdar, Syekh Muhdar, yang pernah kesini di Hotel Sadurungas waktu itu. Banyak orang yang datang, termasuk Ustadz kan. Kebetulan Ustadz di kamar. Itu beliau masuk kamar, tetapi bertanya, adakah lagi yang
berhajat. Jadi selesaikan. Ada orang minta air, minta banyu, kemudian macam-macam bertanya. Diselesaikan dulu. Diselesaikan apa maksudnya? Ya diberi kesempatan selesai. Sudah selesaikan hajat. Nah, jadi itu yang sekarang. Ya, Ustadz minta tolong, kawan pian minta tolong. Sekarang itu kita tuh pian apa ayatnya? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ustadz bersama Syekh Hisam. Nah, ini salah satu belajar juga, Ustadz. Bersama Syekh Hisam. Waktu itu beliau kasih saya Ustadz buku, kitabnya Syarafatul Qarib kalau salah. Ada kata Syarafatul Qarib kalau nggak salah waktu itu. Yang bukan, yang dikarang Syekh Hisam. Nah, waktu itu Ustadz bagus saja mas Ustadz nih, ketika ada orang minta Ustadz kasih. Padahal Syekh Hisam ngasih saya, ngasih Ustadz. Kemudian mana kitab kemarin kata Syekh Hisam? Ustadz bilang, anak kasih ke Ustadz Fulan gitu. Katanya, kenapa? Ustadz bilang isar. Isar itu apa? Isar itu kita mementingkan orang lain. Hanya mendahulukan orang lain. Kata Islam, salah. Kalau dalam ibadah nggak boleh isar. Misalnya saf di depan kosong. Kita mau maju. Kita bilang, ikam aja. Jangan bakalah kalau ibadah. Maksudnya, ikam berapa salawat 1000, aku bakalah gitu. Aku 50 aja kan. Nah ini luput katanya. Baca doa. Kalau pengen disuruh baca doa oleh Ustadz, langsung laksanakan. Niat apa? Niat menjunjung tinggi perintah Ustadz. Ustadz misalnya, Habib Segaf pernah memerintah Ustadz ke depan. Oh jangan sopan. Jangan. Ini apa? Ini perintah guru. Datang pian. Kenapa? Kalau Ustadz pokoknya paksa diri. Ini kenapa jadi pian ke depan? Karena gurunya datang gitu. Ini susah memang. Nah, coba aja pengen tanya. Bahkan di Dalwa itu katanya ada anak yang ketika memang ditugasi menyapu, ada Habib manapun datang, dia tidak akan keluar dari tempat itu. Karena ya tadi melaksanakan perintah. Nah, jadi kepatuhan itu bukan masalah-masalah apa ya, kita misalnya dikungkung kebebasan, bukan. Karena kebebasan kita ini memang terbatas. Dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ya. Kita maksudnya begini, kita terserah aku ya. Saya tidak mau turku juga. Ya bujur aja. Kenapa? Jadi suaranya nyaring benar. Pang, knalpotnya misalnya. Kenapa jadi suaranya tak telingaku? Enggak misalnya. Nah seperti itu. Nah jadi pertama apa yang pengen lakukan nih, cinta itu kadang harus dipaksa. Dipaksa dan apa ya tadi? Sembahyang malam kan dipaksa. Ibadah itu dipaksa. Dan itu pun ibadah. Bersabar dengan ibadah itu ibadah. Jadi sekarang bagaimana pengen meluaskan wawasan bahwasanya ibadah itu bukan hanya di masjid. Bahkan ada seseorang, saya tutup dengan hadis ini, seseorang yang masuk surga gara-gara apa kemarin? Gara-gara ada pohon, dia potong, pohon ini menghalangi jalan orang, itu sebab dia masuk surga. Kan sebab masuk surga itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun hatta ana, kata Nabi. Hatta anta ya Rasulullah, hatta ana illa ayyataghammani Allahu bi rahmatih. Rahmat. Ada yang masuk surga karena apa? Pelacur masuk surga karena apa? Sebab itu. Allah sababan fa'atba'a sababa. Jadi kita jangan berbangga juga, aku ini sekolah pesantren kayaknya masuk surga aja bang. Belum tentu. Oh ya sekolah itu kayaknya kafir itu kayaknya, masuk neraka kayaknya. Belum tentu. Maka kita ya Allah biha. Enggak tahu akhirnya. Maka kita harus jaga stabilitas keimanan ini. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Nah, jadi kalau lagi turun-turun ya gimana supaya kita bisa imannya naik. Ya. Oke, kita ulangi sekilas bagaimana tadi bertanya tentang cinta. Ya, kemudian Safwan menjelaskan bahwa Safwan pernah bermusafir traveling bersama Nabi SAW. Ketika bersama Nabi datang seorang Arab, orang kampung, bertanya dengan suara keras, "Ya Muhammad." Kemudian Nabi menjawab, "Hau." Ya, gitu. Karena supaya Nabi mengajarkan kepada Safwan marah karena ada larangan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, la taghdud sawtak, la waihak ughdud min sautik, ya. Rendahkan suaramu, wallahi la aghdud, kata orang Badawi tadi. Lalu dia bertanya, seseorang
mencintai sekelompok orang, kita nih mencintai para sahabat, mencintai Nabi, mencintai ulama, mencintai aulia, tapi tidak selevel amalannya, apakah akan tergolong pada mereka? Kata Nabi di sini, almaru ma'aman ahab yaumal qiyamah. Riwayat hadis yang Anas, anta ma'aman ahbabta. Mudah-mudahan kita dikumpulkan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita dikaruniakan cinta. Paksakan diri untuk mencintai sehingga kita bersama-sama kelompok almaru ma'aman ahab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.